walaupun ya alhamdulillah masih hidup saya, biar kecelakaan udah 3 kali. Oh ya, kalau misalnya kita nggak kuat mental, saya pikir bisnis di tambang mungkin nggak akan langgeng. Nah, abang itu umur 27 sudah Terjun ke situ. sudah berani. Nah, saya juga kebetulan saya ketua umum HIPMI, saya pengen banyak mencetak generasi baru pengusaha-pengusaha. Dengan banyaknya pengusaha itu makin banyak job-job baru yang bisa dilahirkan dan memajukan ekonomi. Halo, jumpa lagi dengan saya Hadi Suprapto, pemimpin redaksi Harian Haluan. Kali ini dari kantor Kebun Kacang, Jakarta Pusat, kita kedatangan tamu yang lumayan jauh dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin. Kita ketemu dengan ketua umum BPD HIPMI Kalsel, namanya Abang Randy Bimantara. Halo Bang. Halo. Selamat sore. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Sehat alhamdulillah. Kapan datang Jakarta? Baru tadi pagi landing. Wih, thank you Brad. Ini sudah main ke kantor Haluan. Ya. Jadi ini studio Haluan Bang. Tempatnya di Kebun Kacang. Ya. Baru pertama saya kesini sih. Oh ya, harus sering main lah. Iya, sering-sering diundang. Ini kantor dulunya Padang, tapi untuk digitalnya sekarang pusatnya pindah ke Jakarta. Tapi tetap di Padang masih ada Haluan koran dan digitalnya juga ada di sana. Kemudian ada juga di Riau, Haluan Riau dan Riau Mandiri, dan kemudian ada Haluan Kepri. Kepri itu di Batam. Kepri ya. Jadi lumayan banyak sebenarnya jaringan. Yang belum ada di Kalsel ya. Kita harus bikin. Iya, boleh juga tuh. Kita Kalsel kemarin sempat kita nantikan lah. Nanti kita akan bikin yang online dari beberapa daerah. Boleh. Tapi memang sekarang kita masih fokus di harianhaluan.com untuk nasionalnya. Oke, siap. Itu. Bang. Ya. Jadi orang HIPMI. Iya, saya kebetulan ketua umum BPD HIPMI Kalsel. BPD. Periode 2021-2024 ya. Sebenarnya ini kan isinya pengusaha-pengusaha semua. Ya betul. Usahanya apa sih sebenarnya? Orang-orang yang di dalam HIPMI kebanyakan ya? Kebanyakan kalau di daerah itu rata-rata kontraktor sih ya, sekitar 70%. Ya? Terus banyak juga karena pandemi kemarin 2020 itu banyak startup terutama coffee shop owner sih sebenarnya, karena lebih ke F&B ya, jadi lebih maju. Terus di HIPMI ini kan tidak ada spesifik di line bisnis tertentu gitu loh. Jadi semuanya boleh masuk. Persyaratannya adalah usianya muda, maksimum usia tuh 41 tahun. 41. Dan memiliki Abang masih perusahaan. 30-an ya? Saya sekarang alhamdulillah umur saya 37 tahun. 37 tahun saya lah Bang. Ya gitu. Saya sudah kepala 4. Masih muda tuh berarti. Ya enggak juga. Ayo lanjut lagi, apa lagi? Ya itu penjelasan pertama tentang HIPMI. Jadi ya kita mengumpulkan pengusaha-pengusaha muda yang banyak yang macam-macam lah. Misinya adalah meningkatkan kelas HIPMI dari usaha kecil, menengah ke besar gitu. Scale up. Tapi purpose utama HIPMI itu sebenarnya jaringan. Kalau menurut saya pribadi. Karena dengan jaringan itu kan kita ketemu banyak teman. Ya betul. Banyak relasi yang tadinya nggak pernah kepikiran ada bisnis tertentu. Mungkin ada beberapa yang udah bisnisnya udah ongoing bagus. Dia pengen masuk ke line bisnis yang lain. Dengan jaringan itu kan dia bisa silaturahmi terus jadi bisnis bareng. Karena saya juga, terutama saya sebagai ketua umum, saya udah keliling 10 provinsi sekarang, punya lumayan banyak jaringan, ya alhamdulillah macam-macam lah bisa ketemu. Ada beberapa yang bisa kolaborasi bareng teman-teman lah. Gitu. Abang itu, kalau abang sendiri usahanya apa? Saya basicnya di pertambangan. Pertambangan. Saya kontraktor tambang di Hasnur Group 2010.
Terus saya main properti di 2014-2015. 2010, usia berarti 10 tahun yang lalu. Iya, 10 tahun yang lalu. 27 tahun. 27 ya? 27 tahun udah masuk pertambangan. Iya, pada basic saya bisnis IT dulu. Wah, ya, modal nekat aja. Tapi gila juga loh 27 tahun udah. Ini tambang kalau saya dulu wartawan pertambangan juga. Ya. Tambang ini kan sesuatu yang di situ banyak orang minat sebenarnya. Ya betul. Dan padat modal juga. Ya. Padat mental juga kan. Banget. Banget. Bahasanya kerjaan cowok banget lah. Iya kan? Iya. Kalau misalnya kita nggak kuat mental, saya pikir bisnis di tambang mungkin nggak akan langgeng. Nah, abang itu umur 27 sudah terjun ke situ. Sudah berani. Atau tampangnya ya? Cocok ya. Tapi emang menakutkan sih tampangnya. Kebetulan saya ini emang hobinya outdoor gitu. Oke. Kalau kerja di kantor tuh gerah lah kasarnya. Jadi pertama umur segitu awalnya karena nemenin orang tua, bokap dulu caleg. Terus dipanggil sama ketua Golkar Kalsel. Habis itu saya dipanggil juga, terus di offering job untuk kerja di tambang. Ceritanya tuh sama almarhum Pak Haji Sulaiman itu, owner dari Hasnur Group. Dia itu ya inspirasi saya untuk jadi pengusaha, karena dia bilang, kamu kalau nggak nyoba kapan mau coba usaha? Karena waktu ditawarin tuh langsung saya tolak. Karena basicnya saya IT tadi. Basicnya IT, saya nggak ngerti apa-apa tambang katanya. Oke. Nah dari situ dia bilang kamu berangkat aja besok ke Kalsel, katanya. Berangkat. Dibawa ke tambang mana itu? Langsung masuk tambang di tambangnya Hasnur di Tapin. Itu dari Banjarmasin jalannya sekitar 2 jaman lah. Tapi masuk ke dalamnya 1 jam. Batu bara ya? Batu bara. Jadi saya keliling tuh selama 9 bulan belajarin hulu hilirnya batu bara. Pusing. Sambil nunggu kontrak kerja kan. Habis itu dapat saya jadi kontraktor crushing batu bara. Itu batu yang segede meja tuh dihancurin jadi kecil. Itu buat diekspor atau impor kemana-mana lah. Itu kerjaan, itu usaha setelah dari ini. Dari mana? Setelah dari Hasnur itu. Itu di Hasnur. Oh di Hasnur. Dan kontrak pertama saya tuh 5 tahun kerja begitu. Jadi pengalamannya macam-macam. Ada yang kesurupan, ada monyet segede orang. Main di hutan kan gitu. Jadi saya ya, tapi senang sih dibawa happy ya. Walaupun ya alhamdulillah masih hidup saya, biar kecelakaan udah 3 kali. Oh ya? Hampir ketabrak truk, mobil mau hampir jatuh ke jurang, macam-macam lah. Itu truk tambang itu kan truknya segede gaban kan? Yang nggak ada di jalan biasa nggak ada. Yang tinggi banget tuh. Bannya segede mobil ada. yang katanya kalau beli bannya aja seharga Innova ya. Bener. Bannya aja diangkat pakai ini kontainer. Truk kontainer itu ngangkat bannya doang gitu. Saya pernah ke Newmont Sumbawa, tambang emas. Ya. Waktu itu saya di penginapan ketemu sama teman-teman dari Bridgestone. Saya bilang, Pak ngapain? Saya servis ban Pak. Loh ngapain bannya harus diservis? Saya bilang kayak gitu. Ban kan buletan aja, karet gitu kan. Yeah. Dia bilang, Pak ini ban, satu ban itu seharga Innova. Jadi yang kita periksa itu nggak cuma ban, tapi sampai jalan-jalannya kami periksa supaya memastikan bahwa ban itu aman. Segitunya ya ditambah. Ya benar. Hauling road itu kan perdanya nggak boleh lewat jalan pemerintah. Tambang, jadi pemilik tambang tuh wajib punya jalan khusus hauling road. Nah itu truknya rata-rata paling kecil aja bukan tronton lagi, terintin namanya. Jadi bannya udah 12. Kalau truk-truk tanah biasa itu kan cuma ban 6 kan. Betul. Nah ini 12 belum yang gandeng. Pokoknya beda-beda lah tergantung tambangnya. Sorry. Tadi balik yang soal kecelakaan gimana itu? Yang hampir kecelakaan. Jadi hampir kecelakaan itu gara-gara supir saya sih, dia ngebut kan. Awal-awal masih belum ngerti. Karena begitu masuk hauling road itu kan ada SOP-nya. Betul. Nggak bisa sembarangan. Ya. Karena lulu lalangnya itu, truk itu kan jadi kalau loading batu dia kan agak pelan jalannya, tapi pas pulang mereka kejar target kan. Jadi ngebut tuh truk-truk segede-gede gitu bisa 120 km per jam. Bayangin kalau tabrak kita biar
kata naik mobil tambang pakai Pajero aja Iya. dihantam juga, habis juga. Kelindes gitu. pasti. Kelindes pasti. Jadi di sana memang safety-nya harus ketat karena kalau ada kecelakaan atau apa kita di terminate kontraknya langsung. Alhamdulillah saya kerja 5 tahun tuh nggak ada zero accident. Oh, alhamdulillah. Itu sih, ya. Nah, itu kemudian itu membekas ya, sangat membekas. Iya, lumayan sih. Jadi lebih ngajarin saya untuk lebih disiplin dan lebih tough aja sih. Dari situ terus membangun tambang sendiri. Dari situ saya ke properti. Oh, properti. Hobi sih sebenarnya, pengen renovasi rumah dan kebetulan ada aset keluarga yang saya kelola. Di 2017 terus saya tuh ada kontrak pembelian lahan 1,3 hektar sama Bintaro Jaya. Nah, dari situ baru mau mulai properti 2017 agak turun. Terus nggak lama COVID. Gitu. Tapi ternyata COVID tuh ada hikmahnya juga. Dari COVID kan orang banyak di rumah. Ya. Pemakaian listrik tinggi. Ya. Akhirnya balik lagi kerja tambang. Oh, gitu. dari situ. Jadi membawa rezeki lah paling nggak ya. Insya Allah, alhamdulillah. Oh, dari properti kemudian ke tambang gara-gara Balik COVID lagi ke tambang gara-gara COVID itu sampai sekarang. Saya ada juga rencana lagi ngurusin sawit di Kalteng. Cuman itu ya jangka panjang lah kalau itu. Bang, ini kan biasanya kalau itu kan kalau ngomong usaha sendiri ya. Iya, betul. Ini biasanya kalau saya beberapa kali ketemu teman-teman HIPMI itu mereka punya program-program. Ya. Misalnya pemberdayaan masyarakat, kemudian program-program lain lah untuk semacam CSR gitu ya. Ya. Kalau abang apa itu kegiatan? Program kegiatan saya kebetulan kemarin berhubung saya jadi ketua umum itu pas lagi pandemi. HIPMI yang lucu saya pas pelantikan. Pelantikan saya itu online. Enggak, jadi kita bikin di 2 tempat, satu ruangan kan ikut protokol itu. Satu ruangannya pas di kantor gubernur itu sekitar cuma boleh 40 orang. Sisanya di hotel. Sementara offline. anggotanya banyak. Dan Kalsel waktu itu lagi level 4, kasus tertinggi, kematian tertinggi satu Indonesia. Saya bikin, tapi saya bikinnya offline. Offline. Jadi udah gitu saya pas lagi disuruh sama ketum saya, ketum Maming waktu itu katanya mau bikin vaksin di Kalsel. Saya pikir kan di lain-lain cuma 5.000, 10.000. Dikasih lah terbanyak 200.000 kita ngurusin 1 bulan nggak kelar-kelar. 200.000, lumayan. 200.000 vaksin. Itu ngumpulin orang 200.000 suruh vaksin. Tapi bertahap itu. Jadi Iya. dibagi ke 13 kabupaten, tapi paling banyak itu di Tanah Bumbu. Sekali vaksinnya 44.000. 44.000. Dengan persiapan 5 hari ya, plus saya lagi pelantikan. Berarti Jadi, sehari cepat waktu itu, kita sehari itu bisa selesai 10.000. 10.000 ya? Ya, jadi saya dulu pelantikan plus vaksin di 2 kota, Banjarmasin dan Banjarbaru. Terus 2 hari 10.000. Jadi agak hektik sih, cuman alhamdulillah selesai. Kalau istri saya dapat vaksin dari HIPMI Jaya. Ya, Jaya 5.000 aja kan. Saya tahu tuh. Saya nggak tahu tiba-tiba, kok setelah pulang vaksin dapat oleh-oleh makanan. Kan Jaya duluan. Jaya duluan waktu itu 5.000, terus yang gede juga Surabaya kan 15.000. Saya minta 20.000 deh. Oh ya tenang, kata dikasih 200.000. Ampun. Tapi berapa bulan itu? Hampir 2 bulan lah. Itu kan gak gampang ngumpulin nyari 200.000 orang buat vaksin kan? Iya, tapi di sana banyak. Dan kita dibantu sama TNI. Oh, oke. Jadi geraknya semua TNI cepat. Yang lucu saya kan atur itu waktu itu di Banjarmasin, ketum Maming datang, dia mau inspeksi. Untung saya bikin 2 hari. Hari pertama itu awalnya kita setting pakai daftar online. Terus dari pagi sampai sekitar jam 2-an karena timing ngejar pesawatnya ketum Maming nih. Dia ada buka acara juga di Banjarbaru kan, vaksin juga. Terus nggak keburu karena apa? 2 jam doang habis. TNI yang kerja soalnya. Itu 10.000 orang 2 jam selesai, gila kan. Power of TNI. Iya, emang hebat banget ya. Ya. Disupport kita bener-bener.
Memang itu waktu ya. itu ya, karena pas lagi pandemi kan luar biasa sih. Jadi HIPMI Kalsel mulainya dari situ. Ya, alhamdulillah sekarang udah bergerak hampir 2 tahun lah. Tinggal 1 tahun lagi saya habis itu selesai. Ya mudah-mudahan ini. Kalau abang itu kan punya darah politik ya, darah politik. Betul. Dari bapak, dari ibu. Satu keluarga mas. Satu keluarga ya, Iya. semua darah politik. Abang sendiri rencana pasti sudah ada rencana lah ya, masuk politik juga ya. Masuk politik itu tahun berapa? Kalau saya ini didoktrin politik dari kecil mas. Jadi dari kayak orang tadi ya, tua ya. Diajak kampanye gitu ya. Jadi kalau untuk kampanye sendiri saya udah ikut dari bapak dulu. Di Kalsel terutama dari SMP. Setiap kampanye ikut. Okay. Jadi tahu gitu. Tapi saya maunya jadi pengusaha. Kebetulan saya kan anak pertama. Jadi bapak tuh pengennya ada penerus. Ini anak-anak gak ada yang mau kan gitu. Saya jadi pengusaha dulu waktu itu. Abang usia abang anak berapa? Saya anak pertama. Pantesan. Kalau anak pertama laki-laki, pertama lagi. Ya sudah. Ya, gitu. Terus. Kebetulan diajak kemana-mana. Iya, diajak kemana-mana. Bapak kan di Partai Golkar udah senior, alhamdulillah udah 7 periode. Ya, dari sekarang 92 ya? Iya, udah enggak sih. Terakhir di 2019, terus saya pengalaman pertama itu 2019 saya maju di Garut Golkar. Garut. Ya, orang Kalimantan masuk Garut. Ya, betul. Seru ya. Jadi belajar bahasa Sunda dulu. Nggak bisa ya. Jadi pakai translator Pak kemana-mana. Senyum aja pada senyum. Itu kan harus kalau musim kampanye itu kan harus datang ke pengajian kampung-kampung. Ke rumah-rumah Pak, ke rumah-rumah. Iya kan? Iya. Misalnya ini ada acara datang, ini ada acara. Lah kalau orang kampung kan pasti bahasanya bahasa Sunda lah. Iya, dan saya didampingin waktu itu sama tim. Jadi saya ada yang translate, terus itu saya nyalek, saya waktu itu istri lagi hamil anak ketiga. Jadi dari bulan pertama pulang cuma pas lahiran doang. Dokternya nanya, bapaknya mana nih? Gitu ini. Dikira nggak punya bapak. Iya makanya. Lumayan sih Garut tuh. Tapi akhirnya bisa bahasa Sunda juga? Nggak juga. Ngerti-ngerti dikit aja. Jadi gitu ya. Yang namanya politik siap ditempatkan di mana saja ya. Ya siapkan kita waktu itu perintah dari pusatnya begitu. Di dapil, ditaruh di dapil. Karena bapak saya masih di Kalsel ya. Jadi saya belajar itu dapatnya kebetulan di Jawa Barat di Garut. Dulu 2019 ada itu kan yang orang demo dari Garut. Nah itu pas saya lagi di sana lagi. Kirimannya. Iya. Jadi di sana banyak banget ormasnya memang. Buat belajar oke banget sih kalau belajar ya. Ya, buat belajar politik. Tapi ngomong-ngomong soal diajak kampanye sejak kecil, kemudian dikenalkan politik sejak dini, saya jadi teringat dengan Bang Ananda Taslihan. Ya. Bang Nanda juga nggak kalah keren. Jadi si ibunya Bu Atut itu ternyata dia juga sama bawa Nanda itu. Ya rata-rata begitu, memang kita disiapkan jadi penerus seperti belusukan kemana-mana tuh dibawa. Sampai akhirnya dia ini nyalon ketua OSIS waktu SMP. Dia nyontek pidato ibunya. Jadi pidato ya diubah-ubah lah. Iya. Tapi kan kalau dari contekan dari itu kemudian di ini kan jadi keren. Kepilih lah jadi OSIS. Iya. Tapi rata-rata jiwa sih. Teman saya juga banyak tuh dulu yang anak-anak anggota DPR sekarang udah maju juga. Gitu di politik. Kayaknya saya dulu anak SMA yang berkeliaran di kantor DPR saya doang deh. Karena saking lamanya kan dulu. Karena saya gitu pulang sekolah jemput terus nunggu bapak lagi pulang. Jadi nongkrong lah di kantor, masih pakai baju SMA. Itu makan siang di situ. Senayan dong ya? Senayan. Dari gedungnya masih baru tuh. Itu tahun berapa itu ya? Iya, 92. Iya, 2008 ya. Enggak, sorry. 90. 90-an sekian. 90-an ya. Sebelum
itu besar-besaran demo Ya besar-besaran. betul. Jadi memang basic saya tuh keluarga banyak di politik. Ada kakak sepupu 2 orang, ibu, adik saya mau maju juga 2 nih. Terus ibu tiri saya juga di mana di DPRD juga, di Kalsel juga. Jadi dan mereka semua alhamdulillahnya kuning politik. Tapi saya pindah sendiri. Boleh tahu bocoran? Ya, boleh. Geser jadi warna apa sekarang? Sekarang insya Allah hijau. Hijau. Ya, Hijau. Sudah mantep tadi. sudah alhamdulillah. Sudah ketemu ketum juga. Oh gitu. Silaturahmi kemarin di Arab. Pas saya naik haji. Tapi nggak di-upload kayaknya. Di-upload nggak sih? Belum, masih surprise. Persiapan pas nanti DCT mungkin saya gitu. Baru upload. mulai upload. Baru declare. Baru declare. Itu Di Kalimantan ya? Kalimantan Selatan. Kalsel. Kalsel. Kalsel berapa? Kalsel Dapil 1. Dapil 1. Ya. Insya Allah. Dapil 1. Dapil 1 itu kabupaten mana aja? Kabupatennya itu Tabalong. Banjarmasin, bukan? Banjarmasin kotanya enggak. Oh, Tapi kabupaten. masuknya Kabupaten Banjar, Batola, HSU, HSS, Tabalong, Tapin. Oh banyak juga ya? Ada dia 2 dapil kan, yang dapil 1 itu 7, dapil 2 6, ada 13 kabupaten total. Oh, satu dapil berapa? 7. Dapil 1 7 kabupaten, dapil 2 6. Oh, Gitu. 7. Lumayan juga ya. Ya, Kalau keliling, alhamdulillah saya udah kelilingin 13 kabupaten semenjak saya jadi ketua umum HIPMI. gitu. Berarti tabungan ya? Tabungan. Tapi fisik loh itu. Ya. Paling jauh dapil 1 itu Tabalong, itu perjalanan darat tuh 7 jam. 7 jam dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin 8 jam, sorry. Kalau dari Banjarbaru 7 jam. Itu karena jalannya atau karena jauhnya? Jauhnya. Kalau di Kalimantan 1 jam jalan, bener 1 jam jalan gitu. Bukan karena macet, nggak ada macet di sana. Iya. Kan mungkin gini, 1 jam tapi mobil nggak bisa lari karena jalanan rusak, jadi 9 km. Oh iya, karena average-nya juga nggak bisa ngebut kan, karena nggak ada tol di sana. Ya, tapi kan artinya kan bukan karena jalan rusak kan sebenarnya. Bukan. Mau ngebut juga palingnya kepotong 1 jam lah, paling cepat itu. Oh ya berarti memang jauh betulan Memang itu. jauh betulan. Itu yang dapil 1. Kalau dapil 2 sampai Kota Baru tuh ya hampir sama, 7 sampai 8 jam lah. Itu kalau di map yang tadi 8 jam itu di sebelah mana ya? Ke Kota Baru itu loh, yang Kota sebelah kanan. Kan Banjarmasin paling bawah. Ya, kan? betul. Ini ke arah kanan, kalau Tabalong itu ke arah kiri. Yang Adaro, kalau orang tahu Adaro ya situ. Di dekat-dekat Adaro situ. Kalau Kota Baru kan ada lagunya tuh. Iya, Kota Baru. Ya itu. Dia pulau sendiri sih. Jadi kita Mega ya? Pulau Mega. Jadi dari Tanah Bumbu terus kita naik ferry. Bagus sih. Memang saya juga kebetulan senang jalan-jalan, jadi dinikmatin aja. Saya belum pernah ke Kalsel nih. Boleh dong main. Katanya kopinya enak. Kopinya kalau kita hobi ngopi sih. Enak sih. Banjarmasin ya? Banjarmasin. Banyak sekarang kopi shop Ya, saya menjamur. Saya beberapa teman Banjarmasin selalu bilang, ayo kapan kita ngopi nih. Iya betul. Karena saya belum. Dan sekarang saya lagi rekrut banyak teman-teman itu pengusaha-pengusaha muda yang owner coffee shop. Dibikin apa itu? Mereka masuk, terus saya senangnya kan nongkrong kebetulan. Jadi kalau rapat Nongkrong kantor jalan-jalan tuh, ya? Jalan-jalan. Kalau rapat di kantor kan bosen kadang. Kalau nongkrong-nongkrong itu kan lebih cair lah suasana, nggak terlalu tegang kan, lebih kekeluargaan aja kita bikinnya di sana. Menarik sih ya. Iya. Saya sehari kalau di Kalsel bisa keliling 4-5 coffee shop. Dan itu punya teman-teman HIPMI kebanyakan. Selama keliling di Kalimantan Selatan itu sebenarnya masalah untuk UKM di sana apa yang abang lihat? Kan Sekarang kalau HIPMI kan tadi kan pasti soal usaha lah ya. Iya, betul. Scale up. Nah itu sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah udah recovery, mulai bisnis sudah mulai jalan. Parah memang waktu itu pas pandemi sih. Makanya kalau sekarang
saya lihat itu udah banyak sih usaha-usaha kayak terutama teman-teman di properti ya. Kemarin nggak bisa jualan sama sekali, sekarang udah mulai banyak yang mulai orang beli rumah lagi. Karena kemarin kan bank juga takut kan, Iya. takut ngucurin dana. Bank tutup sama sekali dulu buat itu. Cuma yang ada aja direlaksasi. Iya betul. Kan kebetulan teman saya ini kan banyak di Kalsel itu mereka nggak cuma satu asosiasi. Jadi ada juga yang di properti ikut RE, terus yang di lain-lain lah macam-macam. Yang usahanya di bidang F&B dia ikut juga tuh. Ada organisasi. Jadi rata-rata pengurus saya kebanyakan bisa satu orang bisa ikut 5 atau 6 organisasi di sana. Tapi ya intinya kan kita pengen ekonomi di Kalsel tuh bisa recovery lagi. Dan lagi masuk Kadin dong. Kadin itu sebenarnya HIPMI ini kan nanti kaderisasinya ke Kadin lewat umur. Dan sekarang kebetulan pengurus saya tuh banyak di Kadin juga gitu loh. Jadi double-double aja sebenarnya. Lebih banyak senior sih kalau di Kadin. Senior-senior kami. Nah terus ini balik ke politik lagi ya. Balik ke politik lagi, masuk PKB untuk wilayah situ. Dapil 1 Kalsel. Ini kan abang itu pendatang baru di PKB ya? Ya betul. Bukan di Kalselnya. Kalau Kalsel saya yakin akar rumputnya sudah bagus lah ya. Insya Allah. Nah ini akar rumput taunya dulu ini apa namanya benderanya beda. Sekarang tinggal bendera hijau. Apa langkah abang untuk meyakinkan ini apa namanya masyarakat di sana? Ya insya Allah kita pengen memajukan sebenarnya sih ya, karena saya lebih relate ke mengejar suara itu ke nggak cuman yang sekarang biasa PKB jalanin, tapi juga ke generasi muda-muda terutama, dan saya juga ingin ekonomi di sana maju, jadi saya juga membawa HIPMI juga, dan kebetulan kader HIPMI banyak juga jadi caleg. Walaupun kita beda-beda partai, tapi saya selalu bilang sama teman-teman, kita jadi caleg ini kan untuk membantu masyarakat. Gitu. Jadi nggak cuman karena mau usaha doang gitu. Anggap aja ibadahnya di situlah. Gitu. Ya kan, membantu orang banyak. Jadi dengan aturan dari partai saya ikutin. Terus dulu saya pengalaman juga pernah dari Golkar 2019 saya nyalek, saya dapat di Garut. Nah itu saya mudah-mudahan ilmu yang saya dapat waktu itu bisa saya implementasikan nanti di 2024 di kampung halaman. Di kampung halaman sendiri. Oke. Abang, saya minta ada kata-kata untuk generasi muda di Kalsel dan lebih umum di Indonesia supaya kita lebih semangat lagi. Silakan Bang. Semangat untuk generasi muda karena kalian ada penerus bangsa, dan kalau bisa banyakin entrepreneur karena ke depan itu pengusaha memang jumlahnya masih sedikit. Sebagai saya juga kebetulan saya ketua umum HIPMI, saya pengen banyak mencetak generasi baru pengusaha-pengusaha. Dengan banyaknya pengusaha itu makin banyak job-job baru yang bisa dilahirkan dan memajukan ekonomi. Kalau nggak ditopang dengan jadi pengusaha, nanti ekonomi nggak naik juga. Jadi memang perlu banget itu. Jadi boleh yang lain kerja macam-macam, tapi kalau ada yang tertarik mau jadi jualan HIPMI nih, jadi mau jadi pengusaha silakan. Kalau politik juga perlu, karena politik itu orang-orang yang ngatur aturan di negara ini. Jadi kalau mau jadi pengusaha juga harus berteman dengan orang-orang politik, karena itu membantu sekali. Jaringan itu penting. Jadi apapun kita kerjanya sebenarnya intinya bismillah aja, niatnya baik, membantu orang banyak, tapi juga kalau jadi pengusaha kan bisa membantu orang lebih banyak lagi. Iya, betul. Gitu. Sama juga pejabat juga sama kalau menurut saya. Lebih banyak lagi. Gitu. Memang harus turun ke lapangan. Saya juga dulu pengalaman itu di Garut ya, saya ngeliat banyak orang yang memang perlu dibantu gitu. Tapi di mana-mana sih ya di seluruh Indonesia. Kalau ada anak muda kepengen usaha
Bisa dibantu nggak sama Bang? Bisa, kita ada namanya HIPMI PT. Jadi dari anak-anak kuliah itu kita bantu bina. Itu kaderisasinya dari situ. Oh, Jadi kita ada seluruh Indonesia ada itu HIPMI PT. Dan lebih PT banyak ya? HIPMI PT perguruan tinggi. Oke. Jadi dari situ belajar yang minat mau jadi pengusaha, entrepreneur di setiap daerah itu ada. Nanti bisa cari-cari infonya di daerah masing-masing. Itu biasanya kita ada kompetisi bisnis dan lain-lain. Nanti dapat berupa hadiahnya macam-macam. Ada yang dibeasiswain atau gimana. Tapi pada intinya kan kita ini pengen menularkan virus pengusaha-pengusaha baru lah. Belajar gitu. Oke Bang. Siap. Thank you banyak. Sama-sama. Semoga sukses di 2024. Amin. Nanti saya main ke Senayan. Amin. Oke. Dari saya cukup sekian. Thank you Bang. Makasih banyak Pak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.